الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. Ana ucapkan kepada segenap jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita di dalam rumahnya yang mulia ini setelah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sebuah salat yang disabdakan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna athqala as-salati 'ala al-munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau hamwa. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Dan kalaulah mereka mengetahui akan keutamaan pergi melaksanakan salat isya dan subuh, la'atawhuma walau habwa, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya meskipun mereka harus merangkak. Juga di dalam hadis yang sahih kharij sahihin dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril musya'ina fi dhulam bin nurit tam yaumal qiyamah." Berikanlah berita gembira bagi mereka yang berjalan di dalam kegelapan untuk melakukan salat isya dan subuh dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah, tentunya puji dan syukur kita selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala Rabbul Alamin yang telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Di ayat yang lain Allah menutup ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dengan firman-Nya, innallaha ghafurur rahim. Ayat ini menegur dan menyadarkan kita yang selama ini kurang bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala dan selalu menganggap diri kita kekurangan nikmat darinya. Maka Allah mengatakan, andai kata kalian menghitung-hitung nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitung. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Jazakallahu khairan. Di ayat yang lain, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita mau jujur dengan Allah Jalla wa Ala terkait nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, sejatinya tidak ada dari kita yang kekurangan nikmat. Bagaimanapun status sosialnya, bagaimanapun musibah yang menimpanya, insya Allah tidak ada dari kita yang kekurangan nikmat dari Allah. Bahkan semua kita kebanyakan nikmat darinya, namun kekurangan syukur dan terlalu banyak kufur kepadanya. Oleh karenanya kalau kita membaca surat Ar-Rahman, di sana kita akan melewati firman Allah Jalla wa Ala, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Rabbmu mana lagi yang hendak engkau dustakan, lebih dari 30 kali atau sebanyak 31 kali Allah mengulang-ulangi firman-Nya yang mulia ini di dalam surat ini. Kenapa? Karena Allah berfirman di dalam ayat yang lain, wa qalilum min ibadiyas syakur, amat sedikit dari hambaku yang bersyukur.
Sehingga kebanyakan manusia selalu menganggap diri mereka kekurangan nikmat dari Allah. Atau setelah mendapatkannya mereka justru meletakkannya di jalan-jalan yang Allah Jalla wa'ala murkai dan tidak ridhai. Dan tentunya nikmat yang paling berharga bagi seorang muslim dan muslimah yang mengetahui akan hakikat dunia yang semu lagi menipu ini dan akhirat sebagai kampungnya yang abadi adalah nikmat agama. Itulah semahal-mahal dan sebaik-baik nikmat bagi seorang muslim dan muslimah. Di dalam sebuah hadis yang datang secara marfu' namun dengan sanad yang dhaif dan datang secara mauquf dari sebagian sahabat Nabi SAW dengan sanad yang sahih, dikatakan innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibb wa la yu'ti din illa man yuhibb. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Oleh karenanya sebagaimana yang muslim ada yang kaya dan miskin, yang kafir juga ada yang kaya dan miskin. Udah kafir syarul bariyah, miskin lagi. Ya kan? Sebagaimana yang muslim ada yang sehat dan ada yang menderita sakit, yang kafir udah syarul bariyah juga ada yang sakit-sakitan. Nah, karena dunia bukan pertanda cinta atau bencinya Allah Jalla wa'ala kepada hambanya. Bahkan dari kalangan para nabi ada yang kaya dan ada yang miskin. Dari kalangan para nabi ada yang menjadi seorang nabi dan juga seorang raja. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan ada juga dari mereka yang menjadi seorang nabi dan ia seorang abdun, seorang budak atau hamba sahaya, bukan sebagai seorang raja. Karena dunia bukanlah pertanda cinta atau bencinya Allah Jalla wa'ala kepada hambanya. Oleh karenanya seorang ulama salaf yang bernama Salamah bin Dinar Abu Hazim rahimahullah, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Abu Nuaim di dalam kitabnya Hilyatul Awliya, beliau mengatakan kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fahiya baliyah. Setiap nikmat dunia yang tidak dapat mendekatkan engkau kepada Allah, maka itu adalah malapetaka yang Allah timpakan kepadamu, bukan nikmat. Nah, inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibb wa la yu'ti din illa man yuhibb. Tetapi nikmat agama tidak akan pernah Allah berikan kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Berkumpulnya kita pada kesempatan kali ini di salah satu dari rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia ini, yang kita memohon agar Allah Jalla wa'ala memudahkan kita semua untuk menanamkan saham di dalam penyelesaian pembangunan masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Dalam rangka tawasi bil haq wa tawasi bis sabr di antara kita juga merupakan dari nikmat agama yang Allah anugerahkan kepada kita semua dan wajib kita syukuri. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita sudah berada di sebuah zaman yang mungkin sebagian orang menamakannya sebagai zaman akhir zaman. Pernah ditanyakan kepada sebagian ulama, di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan, apakah hafizahullah ta'ala zaman kita ini adalah akhir zaman? Maka beliau menjawab, wallahu a'lam, tiada yang mengetahuinya. Akan tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan apabila kalimat akhir zaman diberikan kepada zaman kita ini karena kita adalah umat akhir zaman, dibandingkan dari semenjak Allah menurunkan Nabi Adam dari syurganya, maka tidak diragukan tentunya kita berada di akhir zaman. Akan tetapi jika dinisbatkan atau dibandingkan dengan hari semenjak Nabi SAW diwafatkan oleh Allah hingga tegaknya hari kiamat, apakah kita berada di pertengahannya ataukah di akhirnya, maka tentunya hanya Allah yang mengetahuinya. Kita tidak mengetahui apakah hari kiamat yang akan terjadi ini lebih dari 1400 tahun atau kurang, ya, ataukah ya sama dengan 1447 Hijriah
dari semenjak Nabi SAW hijrah. Makanya sebagian ulama mengatakan ketika ditanya apakah ini akhir zaman, sebagian mereka menjawab Allahu alam. Maksudnya dari sisi itu. Adapun dari sisi di mana umat ini adalah umat akhir zaman dan Nabi kita adalah penutup para nabi dan para rasul, maka tentunya tidak diragukan. Ya, kita telah berada di sebuah zaman yang merupakan akhir zaman. Karena kita adalah akhir umat dan Nabi kita adalah akhir para nabi dan penutup mereka. Alaihimussalatu wassalam. Jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat dan membaca hadis-hadis Nabi SAW yang berbicara tentang fitnah atau fitan di akhir zaman, maka kita akan mengatakan inilah zaman yang telah dibicarakan oleh Nabi SAW lebih dari 1400 tahun yang lalu. Oleh karenanya hampir semua kitab hadis, terkhususnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Al-Baihaqi, semua kitab-kitab hadis ini membahas sebuah pembahasan yang bernama Kitabul Fitan. Kitabul Fitan, yang seringkali diterjemahkan huru hara di akhir zaman. Sebenarnya al-fitan adalah jamak dari kata al-fitnah. Dan kata fitnah di dalam bahasa Al-Quran dan As-Sunnah memiliki 12 artinya. Memiliki 12 makna. Namun secara umum, fitnah itu ada dua, fitnatus syubhat dan fitnatus syahwat. Fitnatus syubhat, ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, namun tersamarkan bagi sebagian orang, sehingga justru menganggapnya sebagai prinsip, sebagai ideologi yang lurus dan benar. Yang kedua adalah fitnatus syahwat, kecondongan hati atau maksiat-maksiat, hal-hal yang Allah haramkan dan jiwa mayoritas manusia condong untuk melakukannya. Dan kalau kita melihat jamaah yang dimuliakan Allah, kondisi zaman kita dan kita bandingkan dengan zaman, jangankan dengan zamannya Nabi SAW, mungkin dengan zamannya Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan seterusnya, bahkan mungkin hanya dengan zaman beberapa ratus tahun yang lalu, maka kita akan mendapati zaman kita ini adalah zaman yang sudah penuh dengan fitnah. Fitnatus syubhat dan fitnatus syahwat. Yang karena dua syubhat, dua fitnah ini, manusia terjerumus ke dalam berbagai pelanggaran agama Allah Jalla wa'ala. Terjerumus ke dalam berbagai kesesatan karena syubhat, dan terjerumus ke dalam berbagai maksiat karena fitnatus syahwat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan beliau sebutkan di dalam Kitabul Fitan, Nabi SAW bersabda, satakunu fitanun al-qa'idun fiha khairun min al-qa'im wal-qa'imu fiha khairun min al-mashi wal-mashi fiha khairun min as-sa'i. Man tasharrafa laha tastashrifhu faman wajada malja'an aw ma'adhan falya'udh bih. Sungguh fitnah itu semakin hari semakin merajalela, semakin dahsyat. Orang yang duduk masih lebih baik, masih lebih selamat daripada orang yang telah berdiri. Ini bahasa yang sangat dalam dari Nabi kita SAW dan mengandung bimbingan dari beliau untuk umatnya tentang apa yang harus mereka lakukan ketika mereka berada di zaman fitnah. Orang yang duduk masih lebih baik, masih lebih selamat daripada orang yang telah berdiri. Orang yang berdiri masih lebih baik, masih lebih selamat daripada orang yang telah berjalan kaki. Dan orang yang baru berjalan kaki masih lebih baik, masih lebih selamat daripada orang yang telah berlari. Kemudian Nabi SAW memberikan tahdzir, peringatan tentang fitnah ini, agar kita tidak bermain-main dengannya. Man tasharrafa laha tastashrif. Barang siapa yang mendekatinya, maka fitnah itu akan menyambarnya. Akan menyambarnya. Dan ini sudah merupakan sunnatullah. Tidak ada yang jatuh ke dalam syirik, baik syirik besar dan syirik kecil, kecuali mereka yang telah membuka pintu-pintunya. Tiada yang berpindah dari sunnah ke dalam kepada bidah kecuali karena dia telah mendekatinya. Tidak ada yang jatuh ke dalam zina
kecuali karena dia telah mendekatinya. Tidak ada orang tiba-tiba jatuh zina, nggak sengaja Ustaz, tiba-tiba anak berzina, nggak mungkin. Wala taqrabu az-zina. Makanya bahasa Al-Quran, jangan kamu dekati zina. Di dalam ayat yang lain dari Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Tidak ada yang jatuh ke dalam zina kecuali karena dia telah mendekatinya. Bahkan na'udzubillah min dzalik, dosa yang lebih kotor dan jorok daripada zina. Sebuah dosa di mana para hewan yang tidak berakal saja jijik dan menjauhinya. Dosa LGBT, liwat dan sihaq. Tidak ada yang terjerumus ke dalamnya kecuali karena seseorang telah membuka pintu-pintunya terhadap dirinya sendiri. Dia mendekatinya. Maka di dalam hadis ini Nabi mengatakan, man tasharrafa laha tastashrif. Barang siapa yang mendekatinya, maka fitnah itu akan menyambarnya. Kemudian di akhir hadis Nabi SAW memberikan perintah kepada kita semua yang ingin menjaga nikmat agama yang telah Allah anugerahkan kepada kita dan merupakan modal utama kita meraih syurga Allah dan membebaskan diri kita dari nerakanya di akhir zaman. Nabi mengatakan, faman wajada malja'an aw ma'azan falya'udz bih. Barang siapa yang mendapatkan suatu tempat di mana di situ dia bisa berlindung dari bahayanya fitnah akhir zaman, fitnatus syubhat dan fitnatus syahwat, falya'udz bih. Maka hendaknya dia berlindung di situ. Dan sepanjang masa para ulama kita salafan wa khalafan selalu menegaskan bahwa sebaik-baik tempat untuk melindungi agama kita dari fitnah akhir zaman dan lebih khusus fitnatus syubhat adalah majelis ilmu agama. Tidak ada tempat yang lebih melindungi iman kita dari fitnah akhir zaman selain daripada majelis ilmu agama. Juga di antara hadis Nabi SAW yang berbicara tentang fitnah akhir zaman, di mana apabila kita membacanya maka kita tersadarkan bahwa inilah zaman yang Nabi bicarakan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Adalah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, inna baina yaday sa'ah la ayyaman yanzilu fiha al-jahl wa yurfa'u fiha al-ilm. Sesungguhnya menjelang hari kiamat akan ada hari-hari di mana keumuman manusia berada di dalam kebodohan. Kejahilan itu benar-benar merata pada umat ini. Dan ilmu agama itu benar-benar diangkat. Dan ini telah kita saksikan ya. Betapa banyak kaum muslimin hari ini mengucapkan la ilaha illallah dan dia tidak tahu arti dan makna la ilaha illallah. Pada itu kalimat yang memasukkan seseorang ke dalam Islam. Dia mengucapkan la ilaha illallah, tetapi dia tidak mengerti bahwa maknanya adalah la ma'budu bihaq illallah. Tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Sehingga banyak dari kaum muslimin mengucapkan la ilaha illallah, tetapi di waktu yang sama dia justru melakukan sesuatu yang bertentangan dengan la ilaha illallah itu sendiri. Mulutnya mengucapkan la ilaha illallah tetapi menyembelih untuk laut. Mulutnya mengucapkan la ilaha illallah tetapi menjadikan orang-orang yang telah mati sebagai perantara antara dia dan Allah di dalam beribadah, di dalam berdoa. Mulutnya mengucapkan la ilaha illallah tetapi dia bernadar kepada selain Allah. Dia berdoa kepada selain Allah, meminta hal-hal tidak ada yang mampu memberikannya kecuali Allah, dia memintanya kepada selain Allah. Nah, mulutnya mengucapkan la ilaha illallah tetapi dia justru membenci dan menancapkan permusuhannya kepada kaum muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah, yang itu merupakan hal yang bertentangan dengan la ilaha illallah. Dan justru dia lebih mencintai orang-orang yang menolak la ilaha illallah. Nah,
Betapa banyak hari ini kaum muslimin mengucapkan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mulut dia selalu terbasah dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan Muhammadun Rasulullah, Abdullah wa rasuluh, tetapi di waktu yang sama dia melanggar konsekuensi dari persaksian asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang mana di antara konsekuensinya adalah alla na'budallaha illa bima syara'. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Nabi syariatkan, yang Nabi contohkan. Nah, ini masih di kalimat la ilaha illallah dan kalimat asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Banyak manusia berada di dalam kejahilan tentang dua syahadat ini. Berpindah dari dua syahadat kepada salat. Betapa banyak kaum muslimin hari ini yang tidak paham salat, jemaah. Dari satu sisi tidak sedikit orang yang mengaku muslim hari ini yang tidak salat. Sementara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan la hadza minal islami syai'an liman taraka as-salah. Tidak ada bagian dari Islam sedikit pun bagi mereka yang tidak salat. Tidak boleh dipanggil muslim. Tidak ada hak dia di dalam Islam. Bahkan banyak ulama menegaskan dia tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Tidak boleh dimandikan. Tidak boleh dimakan sembelihannya. Pernikahannya seketika harus dibatalkan. Kalau tidak salat totalitas 5 waktu. Itu pendapat mazhab Hambali, Maliki. Bahkan sebagian mereka menganggap, menegaskan tidak ada khilaf di masa dahulu, di masa para sahabat dan tabi'in. Sehingga Abdullah bin Syaqiq mengatakan kanu la yarawna tarka syai'in min al-a'mali kufra illa as-salah. Para sahabat dahulu tidak pernah menganggap, menilai kufurnya seseorang karena meninggalkan suatu ibadah kecuali salat. Betapa banyak hari ini muslim yang mengaku muslim tapi tidak salat. Namun yang lebih menyedihkan lagi adalah betapa banyak muslim yang salat tetapi tidak faham salat. Puluhan tahun dia salat tetapi salatnya madein orang tua. Salatnya madein orang kampung. Bukan madein Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita memang tidak melihat bagaimana gerakan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mendengar bacaan beliau. Tetapi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah melihat dan telah mendengarnya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meriwayatkannya kepada murid-murid mereka tabi'in, tabi'ut tabi'in telah meriwayatkannya kepada murid-murid mereka tabi'ut tabi'in. Kemudian mereka tabi'ut tabi'in meriwayatkan kepada murid-murid mereka baik dengan tulisan maupun secara langsung di dalam halaqah-halaqah majelis ilmu agama sehingga sampai kepada kita hari ini dan akan terjaga sampai hari kiamat. Betapa banyak kaum muslimah hari ini yang salat dan sifat salatnya sangat jauh dari sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal untuk mengetahui sifat salat Nabi kita nggak perlu ke Yaman dulu. Untuk mengetahui sifat salat Nabi kita nggak perlu duduk puluhan tahun di Mekah dulu. Padahal untuk mengetahui sifat salat Nabi kita nggak perlu ke Madinah dulu. Nah, seandainya ada dari kita yang ingin mengetahui sifat salat Nabi, dia buka Sahih Bukhari, beli Sahih Bukhari terjemahan, dia baca hadis-hadis Nabi yang menerangkan sifat salat Nabi dalam dia sudah bisa memahaminya. Andai kata dia membuka terjemahan Sahih Muslim, di sana ada bab Kitabus Salah. Ya. Atau kitab-kitab lain yang ditulis oleh para ulama tentang sifat salat Nabi secara khusus dengan penjelasan cukup gamblang. Makanya Nabi SAW mengatakan menjelang hari kiamat akan ada hari-hari di mana kebodohan itu merata. Ini masih pada bab dua syahadat dan masih dalam bab salat, jemaah.
yang merupakan perkara yang sangat inti dalam agama kita. Belum lagi dalam perkara-perkara agama lain yang lebih detail. Betapa banyak hari ini kaum muslimin yang bermudah-mudahan dengan kata cerai dan talak. Dia mengira kalau belum diputuskan oleh mahkamah, talaknya belum sah, belum teranggap. Padahal Nabi mengatakan salasun jidduhunna wa hazluhunna jidd. Ada 3 perkara. Bercanda dengannya jadi, dan bersungguh-sungguhnya juga jadi. Di antaranya adalah talak. Sebab tanpa ilmu, dengan mudahnya mengatakan talak. Setelah itu baikan. Ribut lagi, talak. Itu udah terhitung 2. Baikan lagi, ribut lagi, mengeluarkan talak. Udah 3. Gak halal lagi istrinya itu untuknya. Kecuali mereka telah bercerai dan wanita tersebut menikah dengan lelaki lain, kemudian bercerai dengannya, kemudian ingin kembali kepadanya dengan tanpa kong kali kong. Apa sebabnya? Kejahilan. Padahal Nabi mengatakan salasun jidduhunna wa hazluhunna jidd. 3 perkara bercanda dengannya itu sah, dan seriusnya juga sah. Di antaranya adalah at-talaq. Ini di antara bukti benarnya sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tadi. Menjelang hari kiamat akan ada hari-hari di mana kejahilan itu merata. Dan ilmu agama benar-benar diangkat oleh Allah. Tetapi di waktu yang sama, dan ini sangat menyedihkan, mereka yang sangat jauh dari ilmu agama, yang sangat minim ilmu agama, namun sangat luas ilmu pengetahuan yang tentang dunia. Dan ini yang Allah firmankan di dalam ayatnya, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Manusia ini memiliki ilmu yang sangat luas terhadap dunia. Saking luasnya ilmu sebagian orang jamaah, dia didatangkan ke tengah-tengah laut dan dia bisa memprediksi di bawah ini ada minyak. Ilmu apa namanya? Geologi. Iya. Saking luasnya ilmu. Dia bisa mendeteksi ada minyak di bawah dengan ilmu yang dia pelajari. Bukan dukun tentunya ya. Segitu luasnya ilmu sebagian manusia tentang dunia. Tapi sayangnya kata Allah, wahum 'anil akhirati hum ghafilun. Tetapi tentang akhirat mereka adalah orang-orang yang lalai. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau menukilkan ucapan Hasan Al-Basri rahimahullah yang sangat mengejutkan. Apa kata Hasan Al-Basri tentang ayat ini? Sebagian mereka hanya dengan diletakkan emas di dalam genggaman tangannya, dia sudah langsung bisa mengetahuinya berapa kadar kemurniannya. Tetapi di waktu yang sama, la yuhsinus salah, dia tidak pandai salat. Tapi dengan ilmu dunia sangat disiplin sebagian orang. Hanya dengan diletakkan emas di tangannya, dia sudah langsung bisa memprediksi ya, berapa kadar kemurniannya. Tetapi di waktu yang sama, la yuhsinus salah, dia tidak pandai salat. Betapa banyak jamaah orang yang salat udah puluhan tahun, ngangkat tangan masih begini, Allah, kayak orang mau terbang, Spiderman, masih begini. Ini mazhab apa? Ya, semua mazhab tidak ada yang begini. Ini sebagai contoh. Riwayat yang menyebutkan Nabi SAW mengangkat tangan, sebagian riwayat menyebutkan sampai ke bahunya. Sebagian riwayat yang lain sampai sejajar dengan daun telinganya. Ada yang mempertemukan antara dua hadis ini, bahwa mengangkatnya dari bawahnya adalah sejajar dengan bahu, namun ujungnya dengan di daun telinga. Ada yang mengatakan kedua-duanya boleh berujung dengan bahu dan boleh juga berujung dengan kedua daun telinga. Tapi sampai begini melewati kepala ini nggak ada. Ini sebagai contoh. Yang lebih dari itu adalah tentang rukun-rukun salat, tentang wudu, dan tidak kalah lebih penting adalah masalah akidah. Betapa banyak kaum muslimin hari ini yang tidak mengetahui Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa.
Pada setiap hari dia membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Setiap hari dia di dalam sujudnya mengatakan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi keyakinannya Allah tidak di atas langit. Pada jelas-jelas setiap solat dia mengucapkan Subhana rabbiyal a'la. Allah Maha tinggi. Tidak ada sesuatu yang di atas Allah. Tidak ada yang sejajar dengan Allah. Allah Maha tinggi zatnya, sifat-sifatnya dan kerajaannya. Padahal akidah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu akidah yang sangat mendasar di dalam Islam. Sehingga budak sahaya perempuan di masa Nabi saja ketika ditanya aina Allah, dia bisa menjawab fis sama, di atas langit. Tapi hari ini betapa banyak profesor jurusan agama, kita nggak bilang profesor teknik, profesor agama yang belum tahu di mana sang penciptanya. Ngambil ilmu agama saking jauhnya ke Amerika sana. Bukan lagi ke Mekah. Udah ke Amerika ngambil ilmu agamanya. Jurusan perbandingan agama lagi ke Amerika. Tapi tidak tahu di mana sang penciptanya. Tidak tahu di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Gelarnya profesor. Dia nggak tahu rupanya di dalam Al-Quran ada ayat Sabbihisma rabbikal a'la. Aamintum man fis sama. Sungguh benar apa yang Nabi katakan tadi. Inna baina yaday sa'ah la iyyaman yanzilu fiha al-jahlu wa yurfa'u fiha al-'ilm. Menjelang hari kiamat akan ada hari-hari di mana mayoritas manusia berada di dalam kejahilan. Wa yurfa'u fiha al-'ilm, dan ilmu agama itu benar-benar diangkat. Bahkan Al-Qur'anul Karim, jemaah. Betapa banyak kaum muslimin hari ini sangat fasih bahasa Inggrisnya, fasih bahasa Mandarinnya. Bahkan ada yang pandai berbahasa Prancis, bahasa Jerman. Di waktu yang sama kalau dia baca Al-Quran, kita yang nggak pernah kena asam lambung ketika dia baca Al-Quran. Iya. Kita yang nggak pernah kerasukan jin jadi kesurupan kalau dia baca Al-Quran. Jangankan surat yang lain, Al-Fatihah masih amburadur. Tetapi kalau ngomong bahasa Inggris, Masya Allah, udah kalah orang Inggris fasihnya. Begitu baca Al-Quran masih iza za'a nasrullah. Sebagian orang tidak bisa membedakan antara jim dengan zal. Tidak bisa membedakan antara ha dan ha. Ta dengan ta. Itu Al-Quran benar, firman sang penciptanya. Yang hudan lil muttaqin. Banyak kaum muslimin hari ini yang belum bisa membacanya. Dan dia tidak merasa malu dengan Allah andai kata dia mati dan belum bisa baca Al-Quran. Tetapi kalau ada yang salah ucap bahasa Inggris atau kalimat kata-kata asing lainnya, maka seketika itu dia membuli dan menertawakannya. Kondisi kaum muslimin hari ini berada di dalam kejahilan. Belum lama ada seorang jamaah pengajian datang curhat kepada anak, seorang pemuda. Kakak perempuannya menikah dengan seorang laki-laki yang beragama Hindu. Dan orang tuanya ikut di acara pesta itu, menyetujui. Pada Hindu, nggak sah pernikahannya. Hubungan badan yang dilakukan setiap hari itu adalah zina. Karena muslimah tidak boleh menikah kecuali lelaki muslim. Kalau lelaki muslim boleh menikahi wanita di luar Islam, syaratnya dia kitabiyah. Wanita dari ahlul kitab, Yahudi atau Nasara yang muhsanah. Bukan wanita yang tidak menjaga kehormatannya. Itu pun sekedar boleh, bukan anjuran. Karena kalau anjuran jangankan dengan kitabiyah. Muslimah dan muslimah aja kita dianjurkan untuk memilih yang lebih saleh. Tapi kalau muslimah tidak sah.
dengan selain muslim. Nah, orang tuanya kok hadir mengadakan acaranya dengan jilbab yang ada di kepalanya. Orang tuanya salah 5 waktu. Sejauh itu kaum muslimin di akhir zaman jamaah. Nah, sejauh itu. Nah, kaum muslimin di akhir zaman. Hadis berikutnya yang menerangkan kepada kita bahwa zaman yang kita berada di dalamnya saat ini adalah zaman yang telah dibicarakan oleh Nabi SAW lebih dari 1400 tahun yang lalu. Adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, "Yataqarabu az-zaman wa yanqusu al-amal wa yulqa ash-shuh wa tadhharu al-fitan wa yakthuru al-harju." Qalu wa ma al-harju ya Rasulullah? Qala al-qatlu al-qatl. Nabi mengatakan zaman ini semakin hari semakin dekat. Apa maknanya? Kurang lebih ada 6 pemaknaan yang diberikan oleh para ulama. Namun wallahu a'lam bishawab, yang paling mendekati adalah 2 pemaknaan yang diberikan oleh para ulama. Makna yang pertama, yataqarabu zaman, ya, bahwa zaman ini semakin hari semakin kurang berkah waktu kita. Kurang berkah. Dan ini memang kita rasakan. Zaman Imam Syafi'i di umur 7 tahun beliau sudah selesai menghafal 30 juz Al-Quranul Karim. Betapa berkahnya waktu di masa itu. Bahkan jangankan dengan masa Imam Syafi'i, mungkin dengan masa puluhan tahun yang lalu saja kita bisa membedakan keberkahan waktu zaman dahulu dengan sekarang. Mana yang kedua, sebagian ulama mengatakan ya taqarrub zaman, memang secara zahir zaman ini semakin hari semakin dekat, semakin cepat perputarannya. Mereka berdalil dengan hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi atau Imam Ahmad dengan sanad yang dihasankan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mensyarah hadis ini dalam Fathul Bari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga. Nabi mengatakan la taqumu sa'atu hatta yataqaraba az-zaman fatakunu sanatu kasyahri wa yakunu syahru kal-usbu' wa yakunu al-usbu' kal-yawm wa yakunu al-yawm kas-sa' wa takunu as-sa'atu kahtiraqis sa'fah. Sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali perputaran zaman ini semakin hari semakin cepat, sehingga waktu 1 tahun bagaikan 1 bulan. Perputaran waktu 1 bulan seperti 1 pekan. 1 pekan seperti 1 hari. 1 hari seperti sa'ah. Sa'ah itu artinya di dalam bahasa Arab waktun qasir. Meskipun sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 1 jam, ya. Waktun qasir, waktu yang pendek. Dan waktu yang pendek atau 1 jam habisnya seperti habisnya pelepah kurma yang kering tatkala terbakar. Dan ini yang telah kita rasakan. Seakan baru tadi malam kita meletakkan kepala di atas bantal, tiba-tiba udah adzan subuh. Tidak terasa nanti sudah adzan zuhur, ya. Selesai sholat zuhur, makan siang, tidur sebentar, tiba-tiba udah adzan asar. Setelah sholat asar tiba-tiba udah maghrib. Nggak terasa. Anak seakan baru berapa bulan yang lalu ke Pekanbaru, padahal sudah lebih dari setahun yang lalu. Ya, lebih dari setahun yang lalu ya Pak Azee. Lebih ya? Nah, nggak terasa aja mah. Apa yang Nabi sampaikan benar ya? Nggak terasa sudah bangun, sudah masuk pagi, nggak terasa sudah zuhur lagi, tidak terasa sudah asar lagi, tiba-tiba sudah maghrib, tiba-tiba sudah adzan isya. Kemudian kita tidur, di saat kita sedang terlelap tidur, tiba-tiba sudah man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk, baru terkejut. Ya, udah bangun yang di sampingnya. Alhamdulillah. Di dalam Masjid At-Taqwa saja bisa terkejut kita mendapatkan pertanyaan ini. Bayangkan kalau kita mendapatkannya seorang diri dalam liang kubur. Lagi rame gini aja bisa terkejut antum kena pertanyaan ini. Gimana kalau mendapatkan pertanyaan ini dan kita seorang diri dalam liang kubur?
Baik, kita kembali kepada hadis dari Imam Al-Bukhari tadi. Nabi mengatakan zaman semakin hari kurang semakin berkah, semakin kurang berkahnya atau semakin cepat perputarannya. Nah, ada juga yang memaknakan bahwa ini maksud zaman semakin hari semakin dekat, bahwasanya kekuasaan di akhir zaman itu sangat sebentar masanya. Ya, tidaklah datang seorang penguasa kecuali akan diruntuhkan, akan dilengserkan, kemudian datang orang lain yang berikutnya, kemudian dia dilengserkan lagi. Berbeda dengan zaman dahulu, kerajaan dan kekuasaan itu lama-lama waktunya. Namrud itu disebutkan 400 tahun kurang lebih jadi raja. Bukan cuma 4 periode. Ya, 400 tahun jadi raja. Ya, tetapi selama 400 tahun juga Allah menyiksanya dengan Allah masukkan seekor nyamuk atau lalat melalui hidungnya dan menembus otaknya. Dan Allah biarkan itu lalat berputar-putar di dalam otaknya selama 400 tahun juga. Karena selama 400 tahun juga dia menjadi raja yang bengis dan kejam, membakar rakyatnya yang tidak mau menuhankannya. Nah, maka selama 400 tahun juga Allah biarkan seekor lalat atau nyamuk masuk ke dalam kepalanya, ke dalam otaknya dan bergerak-gerak di dalamnya. Sehingga orang yang paling sayang kepada Namrud adalah orang yang setiap kali jumpa dengan Namrud mau menonjok kepalanya dengan harapan itu lalat bisa keluar dari kepalanya. Enak jadi raja gitu. Hah? Ada yang memaknakan demikian. Itaqarrabuz zaman. Yang kedua, Nabi mengatakan wa yanqusul amal. Di akhir zaman itu amal soleh itu benar-benar berkurang. Sekarang kita lihat jemaah, lebih banyak maksiat atau ketaatan? Paling mudah melakukan, paling mudah survei yang bisa kita lakukan apa jemaah? Salat. Ana yakin sebejat-bejat yang muslim tidak ada yang mengingkari salat sebagai rukun Islam, ya kan? Seburuk-buruknya muslim dia yakin salat adalah rukun Islam, ya kan? Tetapi berapa jumlah muslim yang salat? Wallahu a'lam benar atau tidak, ada yang menyampaikan ke ana, mungkin bisa diklik di Google. Tidak lebih dari 7% muslim Indonesia yang salat. Tidak lebih dari 7% muslim di Indonesia yang salat. Dan kalau kita lihat kepada kondisi keluarga besar kita, nggak jauh dari kebenaran survei ini. Kita bisa lihat kepada kondisi sepupu kita, paman kita, bibi kita, karib kerabat kita, warga komplek kita, berapa orang yang salat. Masjid besar-besar, tapi kosong dari jamaah. Begitu ada konser di halaman masjid, baru pada ke masjid. Itu pun untuk nonton konser, bukan untuk sholat. Nah, begitu ada acara maulid, baru kumpul semuanya, makan-makan, cinta Nabi katanya. Azan dikumandangkan, masih pada makan nasi maulid. Sholat zuhur ditegakkan, panitia maulid pun nggak sholat. Dan itu fakta yang tidak bisa diingkari. Di sebagian tempat buat maulid di dalam masjid, sebagian panitia malah nggak sholat. Itu fakta yang kita lihat dari semenjak kita kecil, bukan baru kemarin. Dari semenjak kita kecil sudah melihat fakta yang menyedihkan ini. Padahal ulama Islam dari berbagai mazhab sepakat dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa membunuh. Di dalam Islam lebih bejat orang yang tidak salat daripada pelaku LGBT. Seburuk-buruknya homoseksual, wanita yang lesbi, lebih buruk lagi orang yang tidak salat. Walaupun dia lesbi dan liwat, tentunya semuanya buruk. Yang salah paham, yang penting salat berarti nggak apa-apa LGBT, bukan tentunya. Na'udzubillah min dzalik. Itu menurut kesepakatan ulama seluruh mazhab, kata Imam Ibnu Qayyim di awal kitabnya As-Shalah. Lebih besar dosa meninggalkan salat daripada berzina dengan ibu kandung sendiri. Tapi siapa yang mengingkarinya hari ini? Lebih besar dosa meninggalkan salat daripada dosa riba. Namun siapa yang menganggapnya sebagai dosa hari ini? Satu kali tidak salat lebih besar dosanya daripada satu kali homo, lesbi, zina, bahkan dengan orang tua kandung sendiri sekalipun. Enggak main-main dosa meninggalkan salat. Sampai-sampai Nabi Ibrahim yang sudah diangkat sebagai kekasih Allah masih berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku dan anak keturunanku dari hamba-hambamu yang menegakkan salat. Nah, wa yanqusul amal. Amalan itu di akhir zaman itu sangat sedikit.
Maksiat lebih banyak daripada ketaatan. Nah, makanya sebagian ulama salaf dahulu mengatakan kalau kemunafikan di masa dahulu tersembunyi-sembunyi karena banyaknya ketaatan. Di hari ini sebaliknya, ketaatan justru sembunyi-sembunyi karena kemunafikan, kemaksiatan lebih dominan. Bahkan sehari ini sebagian orang, apalagi anak muda, justru malu dia kalau ketahuan mau ke masjid untuk sholat. Lagi ngopi di warung kopi dengan teman-temannya yang katanya anak gaul. Begitu adzan dikumandangkan, pergi dia. Ketika ditanya mau kemana, sebentar. Nggak berani ngomong ke masjid untuk sholat. Padahal kawannya muslim semuanya. Takut dipanggil ustaz nanti kalau dia bilang mau sholat. Padahal temannya muslim semuanya. Bahkan anak punya kawan. Dengan pangkat yang lumayan. Dicopot dari jabatannya hanya gara-gara keluar dari ruangan rapat untuk sholat. Berjamaah. Padahal pimpinannya muslim dan semua anggota rapat muslim. Dan sholat yang beliau lakukan pun di musala kantor yang dibangun oleh kantor. Masjid dibangun oleh kantor. Berapa tujuannya kantor tersebut membangun masjid di dalam halaman kantor? Agar anggota kantor itu sholat. Justru dia dicopot karena sholat. Padahal ketika dia izin keluar dari rapat nggak ngomong izin mau sholat supaya nggak menyinggung hati pimpinannya. Segitunya sebagian orang ingin menjaga hati orang lain. Ya, nggak menyebutkan alasannya apa supaya nggak marah pimpinannya. Ketika ditanya ngapain dia, izin sholat pak. Awas dia dicopot. Iya, dicopot. Padahal pimpinannya muslim dan seluruh anggota rapat muslim. Azan pun dikumandangkan dari kantor mereka sendiri, bukan masjid luar kantor. Segitunya kadar muslimin hari ini. Ini masih kita berbicara tentang amalan yang dengan salat. Belum kita bicara amalan yang sunnah, salat tahajud, sedekah, baca Al-Quran. Belum lagi kalau kita menilai amalan yang dia lakukannya itu ikhlas ataukah tidak, sesuai dengan sunnah Nabi ataukah tidak. Itu lebih sulit lagi kita dapatkan. Makanya sebagian salaf dari dahulu sudah mengatakan salasatun tanduru fi akhir zaman. Ada 3 perkara yang amat sulit Anda dapatkan di akhir zaman. Dan kalau kita sudah mendapatkannya, hendaknya kita bersyukur kepada Allah dan menjaganya. Karena ulama salaf dahulu telah mengatakan salasatun tanduru fi akhir zaman. Ada 3 hal yang amat sulit engkau dapatkan di akhir zaman. Yang pertama, dirhamun halal. Profesi, pekerjaan, penghasilan yang halal. Amat sulit. Minimal ada syubhatnya uang kita. Mau ustad, mau bukan ustad. Ya kan? Minimal ada syubhatnya. Bahkan mungkin sebagian kita murni haram penghasilannya. Murni haram. Atau dominannya haram daripada halal. Yang kedua adalah ar-rafqah as-salihah. Pergaulan yang saleh, yang baik. Teman yang baik yang selalu mengingatkan kita kepada Allah. Dan yang ketiga adalah al-amalu ala wifqis sunnah. Amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ini amat jarang didapatkan di akhir zaman. Pekerjaan yang halal, penghasilan yang halal, teman yang baik, dan amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dia sholat 5 waktu, sedikit yang hadir. Begitu ada zikir akbar, sampai jam 1 malam zikir akbar. Anda melihat dengan mata kepala Anda di beberapa masjid, di beberapa daerah, jamaah zikir akbarnya udah datang. Di halaman masjid, sebelum sholat isya udah ada. Adzan isya dikumandangkan, nggak ikut sholat berjamaah, karena bukan jamaah zikir akbarnya. Setelah itu, wallahu alam salat ataukah tidak, baru zikir. Nah, sampai penghujung malam. Dan paling khusyuknya kalau sudah keluar dari mulutnya bukan lagi la ilaha illallah, tapi sudah hu. Kita yang tidur di malam jadi nggak bisa tidur.
Jam 1 malam terkadang kita di jalan melihat ibu-ibu tua, udah tua, nenek-nenek, kakek-kakek pulang dengan mobil pick up, pulang dari zikir akbar. Nah, subuhnya jangankan jamaahnya, mursyidnya pun mungkin nggak datang ke masjid. Makanya Nabi sudah ingatkan sebelum beliau wafat, wa yanqusul amal. Amalan itu semakin hari semakin berkurang. Semakin hari semakin berkurang. Jangankan orang awam, penuntut ilmu saja amalannya sangat kurang hari ini ketimbang zaman dahulu. Nah, sangat kurang. Yang berikutnya Nabi mengatakan wa tadhharul fitan. Fitnah semakin hari semakin merajalela. Lihat fitnah syirik, fitnah bid'ah, fitnah maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Luar biasa merajalelanya. Bahkan di sebagian tempat seorang nelayan dikeluarkan dari kelompok nelayan hanya karena tidak ikut nimbrung ke dalam acara ritual syirik. Kanduri laut kalau bahasa di sebagian tempat. Kalau sebagian tempat lain haul laut. Nyembelih seekor sapi kemudian kepalanya dialirkan ke laut. Katanya ini enggak syirik, kita ucapkan bismillah kok katanya. Salawatan dulu kok sebelum menyembelih. Ya kalau enggak syirik ngapain kepalanya dibuang ke laut? Kenapa enggak ke darat aja? Kenapa enggak diberikan ke orang lain aja? Kenapa enggak dimakan? Enggak bisa dijawab. Melainkan kecuali karena ada keyakinan tertentu. Justru itu yang Allah mengatakan, yang Allah katakan wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesembelihan yang diperuntukkan untuk selain Allah adalah syirik walaupun mengucapkan bismillah ketika menyembelihnya. Sebagai nelayan enggak boleh lagi jadi nelayan di suatu tempat karena dia tidak ikut serta ke dalam ritual itu. Dahsyat. Nah, fitnah. Kemudian Nabi mengatakan wa yulqa asyuh. Mayoritas umat di akhir zaman menderita penyakit syuh. Tidak ada yang selamat dari penyakit ini kecuali mereka yang beruntung di dunia dan di akhirat. Wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang Allah bersihkan dari penyakit syuh, dia pasti sukses. Pasti beruntung dunia dan akhirat. Nabi mengatakan wa iyyakum wasyuh fa inna syuh qad ahlaka man kana qablakum. Jauhi oleh kalian penyakit syuh. Karena syuh adalah penyakit yang telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Di dalam hadis riwayat al-Imam Tabrani dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah sahihah, Nabi mengatakan thalathun muhlikat. Ada 3 perkara yang pasti membinasakan. Siapa saja memiliki 3 perkara ini, di antaranya Nabi sebutkan adalah syuhun muta'. Penyakit syuh yang selalu ditaati. Apa itu syuh? Syuh itu kata para ulama adalah ambisi yang sangat kuat terhadap dunia tanpa peduli apakah dia memperolehnya dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Hari ini kalau kita bahas fikih halal dan haram, banyak orang mengatakan, Ustaz nggak usah bahas lagi halal dan haram hari ini, jangankan yang halal Ustaz, yang haram aja sulit kita nyarinya katanya. Jangankan yang halal Ustaz, yang haram aja sulit nyarinya katanya. Nah, kemudian setelah dia memperolehnya, enggan membelanjakannya di jalan Allah Jalla wa'ala. Ini syuh, lebih parah daripada bukhul. Nah, hirs. Kadang ada orang bakhil tapi enggak hirs. Cuma kalau dia pelit untuk membelanjakan harta yang dia miliki, namun enggak punya ambisi yang sangat kuat untuk mencari yang lain. Ini syuh ya. Ambisi yang sangat kuat terhadap dunia. Ya, itu karenanya sebagian orang rela membunuh saudara kandungnya, rela memenjarakan ibunya dan sebagainya. Bahkan sebagian orang rela menciptakan kontra intelijen yang menghilangkan ribuan nyawa demi kepentingan politiknya. Meruntuhkan suatu negara demi kepentingan politiknya. Syuh. Yang terakhir Nabi katakan di dalam hadis ini wa yakthurul harj. Akan banyak terjadi al-haraj di akhir zaman. Apa itu al-haraj? Wahai Rasulullah, tanya sebagian sahabatnya. Nabi pun menjawab al-qatlu al-qatlu. Mudahnya kaum muslimin saling membunuh di antara mereka. Hanya gara-gara rebutan parkir, nyawa melayang. Ini fakta bukan? Yang lebih parah lagi rebutan LC di tempat karaoke.
Berantem, bertengkar, nyawa pun ikut melayang gara-gara rebutan LC, bukan LC Madinah, LC karaoke. Rebutan wanita. Bahkan ada yang karena rebutan kursi di dalam diskotik saling bunuh-bunuhan. Ada yang ngerebutan ngepam. Ya ini wilayah kami, diskotik ini wilayah kami yang menjaganya. Rebutan, berantem sampai mati. Mati karena memperebutkan diskotik. Para sahabat mati karena menjaga Rasulullah. Mati karena ingin menegakkan tauhid dan sunnah. Ini mati demi menjaga diskotik. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah yang dimuliakan Allah. Bahkan yang mengerikan di dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi mengatakan di akhir zaman akan sering terjadi khasfun wa maskhun wa qadhfun. Gempa bumi. Banyak orang yang bentuk tubuhnya dirubah oleh Allah menjadi mirip binatang. Dan akan terjadi hujan dengan zat-zat yang keras, batu ataukah semisal dengannya. Aisyah pun bertanya, mungkinkah kita akan binasa sementara di tengah-tengah kita masih banyak orang-orang saleh? Nabi menjawab, na'am idza kathural khabath. Iya, mereka juga ikut kena apabila kemaksiatan lebih dominan daripada ketaatan. Namun nanti dibangkitkan di hari kiamat sesuai dengan niat yang masing-masing. Juga dalam riwayat Tirmidzi dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ketika Nabi menyebutkan akan ada di akhir zaman nanti orang-orang yang Allah rubah bentuknya menjadi mirip binatang. Sering terjadi gempa bumi dan sering atau turunnya hujan dari batu. Maka seorang sahabat berdiri mengatakan, kapankah hal itu terjadi wahai Rasulullah? Maka jawaban Nabi sungguh mengejutkan dan menakutkan kita. Jawaban Nabi, itu akan terjadi idza dhahara zina wa kathratil qainat, bagian lafaz qiyan, wa dhaharatil ma'azif wa syuribatil khumur. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, apabila qainat, dalam riwayat yang qiyan, telah banyak di tengah-tengah masyarakat ini. Apa itu qainat jamaah? Qainat itu di masa dahulu adalah budak sahaya perempuan yang berprofesi sebagai penyanyi. Saking rendahnya profesi nyanyi di masa dahulu, Abu Lahab CS aja nggak mau anak mereka, bahkan budak mereka yang laki-laki menjadi penyanyi. Mereka cuma membolehkan budak sahaya perempuan yang berprofesi menyanyi. Dan itu pun kalau dia sudah berprofesi sebagai musisi, sebagai penyanyi, sebagai biduan, langsung rusak, langsung rendah harga jual belinya. Harga jualnya. Itu masih di kalangan jahiliyah. Abu Lahab CS memandang rendah profesi menyanyi di mata Abu Lahab CS. Sehingga mereka tidak membolehkan budak mereka untuk menyanyi kecuali budak yang perempuan, karena orang jahiliyah merendahkan perempuan. Tapi hari ini justru musisi itu lebih dimuliakan daripada ulama. Jumpa ulama, ustadz di umroh biasa aja dia. Begitu jumpa penyanyi, anak pernah lihat orang udah ngaji, ikhwan, ngajar anak, kira ngajar siapa? Ngajar penyanyi, mau selfie, penyanyi terkenal di Indonesia. La haula wala quwwata illa billah. Kenapa ente enggak ngejar saya sudah saja? Udah di Mekah minta selfie sama penyanyi. Ini udah ngaji. Ya? Jumpa penyanyi minta tanda tangan. Subhanallah. Penyanyi jadi tokoh nasional. Hari ini di masa dahulu Abu Lahab CS aja enggak membolehkan anak-anaknya menyanyi. Bahkan budak aja nggak diperbolehkan kecuali budak perempuan. Itu pun kalau sudah menjadi penyanyi, dia akan sulit untuk bisa dijual. Hari ini jamaah biduan, acara walimahan kalau belum ada biduan nggak sah. Betul? Nggak tahu kalau di Pekanbaru. Ya, di beberapa kota apalagi di Sumatera, ba'da asar memang masih kasidah. Acara walimah ba'da asar kasidah. Pada maghrib ke isya udah mulai dangdutan. Pada isya udah koplo-koplo itu.
Jam 10 sampai jam 1 malam udah kuntilanak yang di atas panggung. Udah kuntilanak. Pernah pulang daurah, ya, melewati sebuah kota di Sumatera, pulang ke Aceh, macet di jalan. Ada apalah ini? Macet jalan, tertutup, jalan nasional. Rupanya ada kuntilanak yang nggak pakai pakaian sedang ditonton. Sebagian penonton pakai peci malah. Jangan-jangan imam masjid lagi, ya. Biduan jamaah. Hari ini banyak orang bertengkar dan hampir batal acara walimah gara-gara si anak nggak mau mendatangkan penyanyi. Harga mati nyanyi di acara walimah hari ini. Bahkan bingung sebagian orang, acara nikah apaan nih kok nggak ada nyanyi-nyanyinya katanya. Bingung dia, nggak ada karaoke. Bahkan naudzubillah hari ini ke masjid diundang biduan. Ceramah maulid ada biduan. Gimana itu? Pada di zaman jahiliyah nggak ada laki-laki yang mau menyanyi. Abu Lahab aja malu dia jadi penyanyi. Nggak boleh karena mandang-mandang itu profesinya sangat merendahkan. Tapi hari ini Pak Kiai pun pandai menyanyi. Pak Kiai pun menari-nari di atas panggung. Lebih seksi dia lagi daripada biduan ketika menari-nari. Dengan sarungnya, sarung hasanah. Nggak malu lagi. Apa yang Nabi katakan? Benar. Kalau ini sudah terjadi. Yang kedua kata Nabi, al-ma'azif. Alat-alat musik benar-benar bertebaran di tengah-tengah kaum muslimin. Hari ini masjid aja pakai alat musik. Sebelum adzan dikumandangkan, sebagian masjid hidupin musik dulu. Cuma katanya musik syar'i. Ya. Musik dulu, kemudian murattal, kemudian salawatan, baru adzan. Banyak fasenya, levelnya. Kemudian yang ketiga Nabi katakan wasyuribatil khumur, ketika khamar sudah diminum terang-terangan. Ada beberapa daerah di Sumatera ini, di Sumut ini, kalau udah kumpul minum khamar itu biasa. Suami, istri, anak-anak mereka minum tua, teler jamaah, jama'i, ya, berjamaah teler ya, khamar. Ya. Bahkan sekarang hotel bintang 5 syaratnya harus ada bir. Kalau nggak ada bir, nggak ada diskotik, tidak diberikan bintang 5. Bandara-bandara juga nggak disebut dengan bandara bintang 5 kalau nggak ada bir di dalamnya. Bahkan sebagian tempat kaum muslimin, bukan orang kafir, minum khamar di siang hari bulan Ramadan. Dan tidak ada yang berani mengingkarinya. Kalau ini sudah terjadi, Nabi katakan tunggu kalian akan terjadi hujan batu. Wa maskhun, akan ada orang-orang yang Allah rubah bentuknya menjadi mirip binatang. Yang ketiga, wa khasfun, akan sering terjadi gempa bumi. Jamaah yang dimuliakan Allah, lantas sikap apa yang harus kita lakukan? Ketika kita sudah berada di zaman yang seperti ini, sangat banyak bimbingan dari Nabi SAW untuk umat yang berada di akhir zaman. Namun karena waktu yang telah habis, insya Allah kajian kita di waktu duha di Al-Markas nanti, ya, tidak jauh dari materi ini. Ya, mungkin kita akan sebutkan di sana beberapa bimbingan Nabi SAW dan para ulama Islam untuk kita, dan khususnya terkait hati, bagaimana kita menatanya di akhir zaman. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.